Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku yang beriman? Siapa di antara kalian ya yang selalu ngantuk setelah melakukan sholat subuh? Sebelum kita lanjutkan ke videonya, bagi yang belum subscribe dan like, dan jangan lupa di share, dan jangan lupa subscribe video ini ya, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video yang lainnya ya. Tak jarang badan kita pun tertidur di atas sejadah dan bangun-bangun sudah pukul 7 pagi. Meski nikmat banget, tapi ternyata tidur di waktu ini tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya setelah subuh lah Allah Subhanahu wa taala juga melarang umatnya untuk tidur di waktu-waktu tertentu. Emangnya seberapa parah efeknya? Sehingga dalam agama Islam sangat memperhatikan jam-jam waktu tidur kita. Tonton video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Menyebut jika seseorang yang waktu jam tidurnya tak sampai dari 7 jam atau sampai 8 jam, mereka biasanya akan bangun dan langsung uring-uringan atau marah-marah yang gak jelas dan kesal dengan kehidupan. Kurang tidur memang menjadi masalah bagi sebagian besar masyarakat, apalagi jika orang tersebut memiliki jadwal pekerjaan yang sangat padat merayap, bahkan tidur sama sekali tanpa kualitas. Tidurnya pun tidak cukup. Stamina seseorang pun akan berkurang dan pasti gak bisa produktif menjalankan aktivitas sehari-hari. Terkadang orang-orang juga tidur di waktu-waktu tertentu di luar jadwal tidur yang dilakukan beberapa orang. Padahal dalam agama Islam hal ini sangat diwanti-wanti loh. Jangan-jangan kamu pun sering melakukannya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan atau sebuah guideline untuk hamba-hambanya dalam surah Ar-Rum ayat 33 tentang pola tidur seseorang, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaumnya yang mendengarkannya. Jadi apakah kita bebas tidur 24 jam semuanya jika mengikuti petunjuk Al-Quran? Sebaiknya kita tetap berpedoman pada larangan-larangan tidur di waktu-waktu ini. Pertama, saat subuh sampai terbit matahari. Godaan tidur setelah sholat subuh memang sangat kuat ya, bahkan ketika kita pada dasarnya nggak mengantuk, tetapi seolah-olah ada bisikan agar kita larut saja dalam lamunan sampai tertidur. Padahal ternyata tidur di waktu ini membuat rasa kita terhalang loh. Karena pada momen inilah segala keberkahan rezeki diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Habib Zain bin Smith dalam kitab Fawaid Al-Muqtara. Tidur setelah subuh menghilangkan berkah rezeki dan berkah umur, sebab berkahnya umat ini ada di waktu pagi, waktu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Ketika mungkin juga sering mendengar omelan orang tua kita yang bangun kesiangan, nah nanti rezekimu dipatok ayam loh. Memangnya apa sih maksud ucapan tersebut? Pesan-pesan ini sebenarnya disampaikan oleh orang tua kepada anaknya agar tidak mager atau malas beraktivitas di pagi hari, agar semakin mudah untuk mencari rezeki.
apalagi jika ayam belum berkokok. Konsep ini pun dikenal di Jepang dengan istilah ikigai, bangun subuh di anta. Dan tidak tidur lagi memang penuh tantangan. Dan hanya orang-orang terpilih yang bisa menaklukkannya godaan tersebut. Dan jangan minder dulu. Barangkali karena kamu belum tahu khasiatnya bangun pagi. Dan inilah alasannya kamu bermalas-malasan. Ikigai sendiri bermakna alasan untuk Anda bangun di pagi hari, yang diartikan sebagai tujuan hidup seseorang. Bangun lebih awal juga membuat warga Jepang memiliki umur panjang dan awet muda. Seperti di Pulau Okinawa, dan Bettner, seorang pelo nasional grafik dan penulis, telah menjelaskan bagaimana memiliki alasan untuk bangun di pagi hari telah memungkinkan beberapa orang di Okinawa untuk hidup lama namun penuh kehidupan. Jadi, menerapkan konsep ikigai untuk hidup sempurna akan mengubah Anda menjadi orang bahagia yang terbangun dengan perasaan siap untuk melalui hari dari masa mudanya. Aspek utama ikigai seperti yang dinyatakan oleh ahli saraf dan penulis Awakening Your Ikigai dimulai dari yang kecil dan menerima diri Anda sendiri, juga terhubung dengan orang lain, dan planet ini menemukan kegembiraan dalam hal-hal kecil. Setelah mendengar manfaatnya, yakin masih mau tidur pagi. Bagi para pekerja, waktu selanjutnya biasanya disebut waktu-waktu genting. Setelah bekerja seharian, terkadang kode A, tidur pun juga besar sampai lupa. Memperhatikan jadwal adalah salah satu waktu yang juga disoroti dalam agama Islam, yakni setelah masuk waktu asar. Tidur di waktu ini disebut-sebut bisa mengurangi daya aktif manusia, sebagaimana dijelaskan dalam satu hadis. Barang siapa tidur setelah waktu asar lalu hilang akalnya, maka jangan pernah salahkan kecuali pada dirinya sendiri. Hadis riwayat Ad-Dailami. Sebenarnya beberapa pihak ada yang acuh dengan saran ini, apalagi para ulama menghukumi hadis tersebut sebagai hadis doib. Namun hadis yang kamu dengarkan tadi masih relevan dengan fadil amal atau perbuatan keutamaan, maka tips ini pun sebaiknya tetap dipertimbangkan. Ada satu kisah unik dari seorang yang ingin membuktikan isi hadis tersebut. Ia berpikir, mana mungkin sih akan ngaruh ke akalku. Pendakwa ini pun akhirnya mengambil risiko dan nekat untuk tidur setelah asar demi membuktikan informasi hadis tersebut. Tidurnya lelap dan seperti ia sangat menikmati momen tersebut, yang mulai terbangun setelah waktu dini hari. Setelah bangun, pendakwa ini malah komplain dan marah-marah. Engkau pernah berkata kalau tidur setelah asar mengakibatkan gila atau hilang akal. Lihat aku tidur setelah asar dan aku sama sekali tidak merasa gila, ungkap orang tersebut. Berdo tersebut menjawab dengan senyum dan penuh ketenangan. Apakah ada perilaku orang gila yang melebihi hal ini? Engkau datang menuju rumah seseorang pada saat dini hari, sedangkan orang-orang dalam keadaan tidur. Orang yang komplain tersebut diam seketika. Ia membenarkan ucapan
pendakwa tersebut dengan penuh rasa malu. Selanjutnya kita pun harus menahan kantuk sebelum melaksanakan sholat isya. Jadi ketika kita merasa ngantuk yang berat di waktu tersebut, sebaiknya kita mencari cara agar bisa melek lagi, entah bagaimana, atau dengan berwudu, atau dengan cara membaca Al-Quran sebelum azan berkumandang. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis sahih. Sesungguhnya Rasulullah tidak senang tidur sebelum sholat isya dan berbincang-bincang setelah sholat isya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kita dimakruhkan tidur sebelum isya karena jangan sampai kita kebablasan sampai subuh, hingga akhirnya waktu isya pun lewat. Apalagi jika rasa lelah sudah memuncak dan akhirnya sholat isya menjadi angan-angan saja yang tidak ditunaikan. Dalam kitab Umdah Al-Qari Syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh Badruddin Al-Aini, dijelaskan bahwa adapun sebuah makruhnya tidur sebelum isya karena akan berpotensi hilangnya waktu isya dengan menghabiskan waktu untuk tidur, dan juga supaya orang-orang tidak menganggap enteng hal demikian hingga mereka tidur dan meninggalkan sholat isya secara berjamaah. Adapun makruhnya berbincang-bincang setelah isya karena akan mendorong untuk begadang dan dikhawatirkan akan tertidur hingga meninggalkan ilmu lainnya, seperti berzikir saat malam dan meninggalkan sholat subuh. Sementara itu, dalam agama Islam menganjurkan agar kita tidur di waktu qalilah. Mari kita intip salah satu hadisnya. Tidurlah kalau siang hari kalian, sesungguhnya setan tidak tidur di waktu qalilah. Tapi tidur siang juga bukan sembarang siang, ia waktu qalilah ditafsirkan pada saat sebelum waktu zuhur atau tergelincirnya matahari. Ada juga yang menyebut jika setelah masuk waktu zuhur. Apa sih tujuannya? Menurut para ulama, tak akan ada dan tak bukan sebagai bensin dan modal kita untuk bangun di malam hari untuk melaksanakan sholat malam sebagaimana apa yang disebutkan Imam Al-Ghazali. Tidur qalilah adalah sunnah, dapat membantu seseorang untuk melaksanakan qiyamul lail seperti halnya sahur. Hukumnya sunnah yang berfungsi untuk membantu seseorang dalam melaksanakan puasa di siang hari. Saudaraku yang beriman, itulah waktu-waktu tidur yang sebaik-baiknya kita hindari. Mungkin awal-awal akan terasa susah, namun ketika kita sudah terbiasa, maka kita akan mendapatkan manfaatnya. Perlahan akan terasa. Apakah kamu dulunya hobi tidur di waktu-waktu tersebut? Apakah efek negatif yang kamu rasakan? Bagaimana menurut kalian tentang video di atas? Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.